Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kita karunia yang luar biasa sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan penuh kasih sayang dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para tabi'ut tabi'in yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-mumtazah nahnu nastati' an naltaqiya fi marratan ukhra. Alhamdulillah mubarakan wa salaman ala habibina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah fi hadzal yaum sanadrusu wa sanaltahiqu andirasatina al-madhi yakni ad-darsu al-lughatul arabiyyah. Insyaallah para hadirin semuanya sudah berkesempatan hadir baik online maupun offline. Saya ucapkan jazakumullahu khairan wa ahlan wa sahlan ala talibil ilmi di antara majelis-majelis yang Allah berikan karunia-Nya, yang Allah berikan kesempurnaan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Maka ini adalah bentuk kesempurnaan dan keutamaan dalam kita belajar bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini tentu akan menjadi bahasa yang akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang faidah dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, di antara dari nazam dari Imam Syafi'i, yakni akhi lan tanalal ilma illa bisittah saunabbiuka an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, ada beberapa syarat yang kamu ketika ingin mendapatkan ilmu itu ada 6 syarat. Dan Imam Syafi'i di sini akan memberitahukan dari syarat-syarat tersebut. Yang pertama ada dzakaun. Kemudian yang kedua wahirsun, wajtihadun, wabulghatun, wasuhbatu ustadzin, wa tulu zamanin katanya. Di sini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa syarat yang pertama dalam kita akan mendapatkan ilmu adalah kecerdasan, yaitu kalau dalam bahasa lainnya adalah sehat akal ya. Makanya ketika kita ingin belajar bahasa Arab tentu saja kita juga harus melihat bagaimana kualitas kemampuan kita, yang mana pentingnya kita bisa belajar bahasa Arab ini. Tentu hal yang paling utama adalah kita harus cerdas ya. Kemudian rakus ya. Yang dimaksud di sini rakus adalah rakus dalam menyerap ilmu-ilmu ya. Jadi dikatakan juga di dalam sebuah faidah. Jadi ada dua golongan yang mana dia tidak akan pernah merasa puas akan mendapatkannya. Yang pertama adalah orang yang mencari harta, dan dua orang yang mencari ilmu. Maka di sini tidak akan pernah merasa puas atau merasa kenyang. Maka menuntut ilmu dan para pencari harta ini maka tidak akan pernah merasa dirinya itu kenyang ya. Tidak akan pernah sampai apa yang bisa membuatnya kenyang, yaitu adalah dengan kematian. Kemudian berikutnya ada bersungguh-sungguh, wajtihadun. Maka di sini pentingnya kita mempunyai kesungguhan dalam menuntut ilmu, karena hal ini adalah hal yang paling utama ketika kita ingin mendapatkan ilmu. Tanpa kesungguhan maka ini tiadalah berguna. Kemudian yang berikutnya ada cukup modal ya. Di sini memang dikatakan menuntut ilmu itu butuh biaya.
dan yang benar. Bahkan dulu pada para ulama terdahulu ketika mereka ingin mendapatkan sebuah ilmu, mereka harus berjalan ribuan kilometer ya dari rumahnya. Bahkan bisa berjalan dari negeri satu ke negeri yang lainnya. Seperti itu. Maka ini hal yang harus diperhatikan juga sebagai penuntut ilmu adalah berani untuk mengeluarkan harta, berani untuk membeli kitab gitu ya. Karena Ana mendapatkan sedikit faidah dari Ustadz Ana dulu bahwa beli kitab sekarang walaupun kamu belum menggunakan atau mengerti maksudnya, nanti ketika kamu sudah paham, kamu akan tahu maksudnya, tahu hikmah ketika kamu membeli itu. Daripada kamu nanti merugi ketika kamu sudah membutuhkannya. Nah, mending ketika kamu sekarang menjadi thalib, menjadi penuntut ilmu, beli kitab yang sekiranya kamu bisa kamu usahakan ya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan sebagai para penuntut ilmu ya. Kita harus membeli kitab, dan menyediakan kitab itu adalah hal yang paling utama ketika ingin mendapatkan ilmu. Dan tentu ada guru yang mengajarkan, dan yang terakhir ada waktu yang lama. Tentu seperti yang kita pelajari sekarang, kitab Arabiyah Baina Yadaik ini mempunyai 3 jilid yang tentu memerlukan waktu yang sangat panjang dalam penyelesaiannya. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan. Silakan dibuka Safhah 11 yang ke-11 ya. Kita buka halaman yang ke-11, kita lanjutkan. Nastamir ila ad-darsil al-jadid. Qabla dzalika kita akan putarkan audio dulu untuk fahmul masmu' kita kali ini. Silakan bisa disimak. Al-wahdatul ula, at-tahiyyatu wat-ta'aruf. Ad-darsul khamisu. Naam. Kita sampai ke ad-darsu al-khamisu. Kita sampai ke pembelajaran yang kelima di wahdah al-awwal. Insyaallah semoga Allah mudahkan hari ini kita bisa selesai untuk wahdah yang pertama ya. Supaya nanti pertemuan mendatang kita masuk ke wahdah berikutnya, yaitu wahdah ats-tsani, yakni tentang keluarga. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Baik. التراكيب النحوية. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Buka dulu. Silakan dibuka halaman 10. Ini audio yang ke-10 ini ya. المثال الأول. هل أنت باكستاني؟ Apa kemarin artinya hal anta Pakistani? أنا باكستاني. Tayyib. Lanjutkan. الثاني. Untuk perempuan. Barakallahu fiik. هل أنت تركي؟ Jawabnya apa kalau hal anta Turki? Naam, anta Turki. Anta, laisa ana. Anta au ana. Ana. Barakallahu fiik. Satu-satu ya. Jawabannya yang benar adalah naam ana Turkiya. Turkiya. Kalau Turki itu aja, itu orang-orang Turki. Bedanya kalau Turkiya sama Turki itu orang-orang Turki, dan kalau Turkiya itu penyebutan untuk menjelaskan negaranya. Turkiya gitu. Kita simak lagi audionya. نعم أنا تركي. Kita lanjut. هل أنت تركية؟ Ya, Afan tadi ya. Tadi benar jawabannya Turki ya. Saya orang Turki, bukan Turkiya. Kalau Turkiya digunakan nanti. Setelah ini nanti ada penjelasan ana min Turkiya. Baru tadi saya dari Turki. Kalau ini benar tadi ya. Afan, lanjutkan. نعم أنا تركية. هل أنت مصري؟ Baik, hal anta misri, dijawab. Silakan, Pak. Jawabannya apa? Hal anta misri? Naam. Ana misri. Betul. نعم أنا مصري.
هل أنت مصرية؟ Jawabannya apa? Hal anti misriyah? نعم أنا مصري. Nah, barakallahu fiik. نعم أنا مصرية. هل أنت سوري؟ Hal anta suri? Tafadhal. نعم أنا سوري. Barakallahu fiik. نعم أنا سوري. هل أنت سورية؟ Hal anti suriyah? Jawabannya? أنا سورية. Barakallahu fiik. نعم أنا سورية. Nantakil ila as-safhah al-11. Kita buka halaman ke-11. التدريب الثاني. هات جملا كما في المثال. Berikan jumlah seperti contoh di bawah ini. Jadi kita akan berlatih membuat kalimat dalam bahasa Arab seperti contoh yang ada di misal. Misalnya di bawah tadrib ini ya. Di sini al-mithalu. Silakan disimak. التدريب. Ya, sekarang at-tadrib, nanti semuanya coba satu-satu. هذه أختي هي مدرسة. Ya. Sekarang ditirukan seperti contohnya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hadhihi ukhti هذه أختي hiya mudarrisah. هي مدرسة. Sekali lagi ya. Hadhihi ukhti هذه أختي hiya mudarrisah. هي مدرسة. Ya. Di sini artinya adalah hadza ini adalah ini ya. Hadza ini artinya adalah ini. Sembari diperhatikan, saya akan menuliskan mufradatnya di papan tulis. Untuk hadza ya. Perbedaan hadza dan hadhihi. Ini mempunyai arti yang sama. Ada yang tahu artinya apa? Ini. Apa yang membedakannya, Pak? Ya, mudzakkar dan muannats. Jadi, hadza penggunaan untuk mudzakkar. Kalau hadhihi untuk apa, Pak? Muannats. Muannats. Ya, seperti ini. Arti hadza dan hadhi, penggunaannya juga disesuaikan sesuai dengan objek yang ingin dibuat kalimatnya. Jika penggunaannya adalah laki-laki, maka menggunakan hadza. Kalau perempuan menggunakan hadhihi. Yang artinya sama, artinya sama-sama ini. Kemudian di sini kalau kita ingin menggunakan menunjuk kata dia, ini adalah huwa untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan nanti ada hiya. Nanti akan saya tuliskan untuk isim dhamir atau kata ganti dalam sebuah bahasa Arab. Kita lanjutkan dulu audionya. Yang berikutnya bisa dibantu jawab Dr. Ibrahim. Yang shadiqun tabibun. Silakan buat kalimat seperti misal. هذا أخي هو صديق. Kurang tepat. Jawabannya hadza shadiqi huwa tabibun. Baik, cara mengerjakan soal ini cukup diberikan ya di belakangnya di setiap kalimatnya. Terus kemudian ditambah huwa atau hiya. Huwa untuk dia laki-laki dan hiya untuk dia perempuan. Nah, ya kasroh ini digunakan untuk menunjukkan kata saya atau aku atau ku ini ya. Jadi misalkan sodiki berarti adalah temanku. Seperti itu. Ini artinya dia laki-laki dan ini dia perempuan.
Bisa diulangi lagi, Dok? Sodiqun tabibun. هذا صديقي هو طبيب. Mumtaz. Barakallahu fiik. Yang bawah, tafadhal, Tarbawi. Yang hadhihi sadiqah sadiqati هي مهندسة. hiya, yang bawah sebelah kanan. Ya. هذه صديقتي هي طبيبة. Mumtaz, barakallahu fiik. Ba'dahu, tafadhal, Pak. هذا أخي هو مهندس. Masya Allah, mumtaz. Tafadhal, Pak. Berikutnya, yang bawah sebelah kiri. Hadhihi, هذه أختي هي مهندسة. Masya Allah, barakallahu fiik. هذا صديقي Ya, kita هو dengarkan طبيب. jawaban benarnya. هذه صديقتي هي طبيبة. Ya, hiya tabibah. هذا أخي هو مهندس. هذه أختي هي طالبة. Ya, ini ya, salah ketik ini ya. Harusnya sini talibah jadi muhandisah. Kita lanjut yang bawah. التدريب الثالث. At-tadribus tsalits, latihan yang ketiga di bawahnya. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Ya, ini saling tanya dan jawab bersama teman di sampingmu, seperti contoh di bawah ini. المثال: Al-mithal. من أين أنت؟ أنا من باكستان. Nah, seperti ini. Min aina anta? Ana min Pakistan. Thalib pertama nanti tanya min aina anta. Thalib kedua ana min Pakistan. Nanti sebaliknya. Bisa dibalik ya. Yang thalib kedua yang tanya, thalib pertama yang menjawab. Sekarang silakan tafadhol berdua. Bapak sama Bapaknya bisa coba yang anti sama Turkiya dan huwa Suriah. Kemudian Dr. Ibrahim dan Dr. Bobby boleh coba yang hiya sama Misr dan anti sama Pakistan. Tafadhol, ibda. من أين أنت؟ Masya Allah. أنت Anti, min aina anti, min aina anti. من أين أنت؟ أنت تركيا. Ana. أنا تركيا. Jadi ana min, أنا من تركيا. Masya Allah. Sekarang ganti tanya. Min aina anta, من أين أنت؟ yang huwa, Pak. أنا من سوريا. Barakallahu fiik, mumtaz. Ba'dahu, Dr. Ibrahim. من أين أنت؟ Naam. أنا من مصر. Barakallahu fiik. Berikutnya, Dr. Ibrahim, Dr. Bobby. أين أنت؟ أنا من باكستان. Masya Allah, mumtaz. التدريب: من أين أنت؟ Ya, jawabannya. Kita أنا من تركيا. lanjutkan. خالد. التدريب الرابع: At-tadrib rabi'. هات Masuk ke halaman berikutnya di halaman yang ke-12 al-ithna asyar. كما في المثال. المثال: اسمي خالد. Ismi Khalid. Jadi ini kita belajar memperkenalkan diri. Penggunaannya ismi seperti tadi ya. Ya di situ mengartikan itu aku. Jadi kalau ismun itu nama, kalau tambah ya sukun berarti namaku. التدريب: Ya, at-tadrib tafadhol dari Bapak bisa dimulai. Khalil. اسمي خليل. Insyaallah. Ba'dahu اسمي بابا. barakallahu fiik, la ba'sa. Dari Ibrahim. Ismi اسمي خليل. Ismi Muhammad. اسمي محمد. Ba'dahu اسمي فاطمة. barakallahu fiik.
اسمي خليل. تركيا. Ya, sekarang ini التدريب الخامس. tadribul khamis. هات جملا كما في المثال. المثال: أنا تركي. أنا من تركيا. Ya, tadi ana Turki, ana min Turkiya. Ini yang benar ya. Saya orang Turki, saya dari Turki, gitu ya. Artinya seperti itu. التدريب. Sekarang tadribnya bersama-sama kita baca. Kita mulai dari yang bawah Suriah bersama-sama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Ana Suriah. Ana Suriah. Ana min Suriah. Ana min Suriah. Ana Misriyah. Ana Misriyah. Ana min Misr. Ana min Misr. Ana Pakistaniyun. Ana Pakistaniyun. Ana min Pakistani. Ana min Pakistan. Ana Turkiyah. Ana Turkiyah. Ana min Turkiya. Ana min Turkiyah. Insyaallah, barakallahu fiik. أنا سورية. Ini jawabannya ya. أنا من سوريا. أنا Kita lanjutkan الوحدة الأولى. ke pembahasan berikutnya. Dan sebelum itu saya akan memberikan kata ganti dulu karena ini banyak yang akan kita pelajari di halaman berikutnya, di halaman yang ke-13. Di sini kita akan mengenal isim domir ya. Isim domir adalah kata ganti di dalam bahasa Indonesia. Misalnya aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan. Kalau bahasa Inggris kan ada he, she, it, gitu ya. Dan di sini ada huwa, kemudian huma, kemudian ada hum, kemudian ada hiya, huma, dan hunna. Ini dari keenam ini menunjukkan kata ghaib atau kalau kita kata gantinya kata ganti orang yang tidak ada. Ya, kalau kita lagi ngobrolin orang berarti huwa atau huma seperti itu. Kalau nggak ada objeknya. Kalau kita nanti ada orang yang berbicara itu nanti ke sini ana dan nahnu. Tapi agar lebih mudah lagi nanti akan anak berikan hafalan. Jadi biar mudah nanti seperti ini ya. Kita yang kelanjut yang dulu. Anta, kemudian ada antuma, kemudian ada antum, kemudian ada anti, kemudian ada antuma, kemudian ada antunna. Nah, ini adalah mutakallim atau orang yang diajak ngomong. Jadi ada 3 bagian dan terakhir ini di sini ada ana dan nahnu. Ini adalah mukhatab atau orang yang berbicara. Seperti yang di mimbar itu ada khotib gitu ya, orang yang berbicara. Nah, di sini artinya adalah huwa, itu artinya ada yang tahu apa ini artinya? Dia satu laki-laki. Satu laki-laki. Kalau huma ya betul. Dia laki-laki, 2 orang, bisa perempuan dan bisa laki-laki. Ini bisa. Jadi penggunaan di sini ada 2 ya. Ada huma, di sini ada huma juga. Kemudian di sini ada juga antuma, di sini juga ada antuma. Ini penggunaannya sama untuk laki-laki dan perempuan. Untuk berapa orang? 2 orang. Kalau hum jamak ya. Ini untuk laki-laki kalau hum. 3 atau lebih. Kemudian hiya, ada yang tahu artinya hiya? Dia perempuan. Untuk berapa orang? 1. Kemudian ada huma, sama seperti tadi, laki-laki atau perempuan untuk 2 orang.
Kemudian huna di sini jamak 3 perempuan 3 atau lebih ya. Ini penggunaan adalah dia ya. Dia mereka, dia mereka seperti itu ya. Kemudian anta, apa artinya anta? Kamu laki-laki. Antuma juga sama. Antuma ini bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Kemudian kalau antum sudah tahu semuanya. Kamu laki-laki banyak ya, jamak ya. Kalau kita menyebutkan kalian itu pakai antum. Anti untuk perempuan, antuma bisa untuk perempuan dan laki-laki, antuna untuk jamak untuk kalian perempuan. Kemudian ana ini saya, nahnu ini kita atau kami, seperti itu bisa. Ana nahnu. Dan dulu di Mahat ada cara menghafalnya, contoh seperti ini, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, seperti itu contohnya. Dan banyak versi dalam menghafal isim domir di yang kita pelajari hari ini. Baik, kita lanjut dulu di pembelajaran yang ke berikutnya, al-mulakhas at-tarakib. التحية والتعارف. الدرس السادس. Oh, taib. Di sini ternyata tidak ada audionya. Kita lanjutkan, kita bahas sedikit ya. Bisa disimak di halaman yang ke-13. Di sini adalah tentang ketika ingin membuat sebuah kalimat. Ya. Di sini ketika ingin membuat sebuah kalimat, maka seperti yang di awal ada mudzakkar dan muannats. Ya. Mudzakkar itu digunakan untuk laki-laki dan muannats untuk perempuan. Dan mana saja yang termasuk bagian-bagian mudzakkar? Yang pertama ada ana di sini ya. Ana, anta, huwa, ini bisa digunakan untuk laki-laki. Adapun untuk ana ini bisa dua ya, bisa laki-laki dan bisa perempuan. Kalau anta seperti penggunaannya tobibun, misriun. Anta tidak bisa menggunakan tobibah ya. Anta tidak bisa menggunakan tobibah karena anta untuk laki-laki. Baik, seperti itu. Seperti ini ringkasan dari apa yang telah kita pelajari ya. Ketika menggunakan kalimat perempuan, hal anti bakistani ya. Kalau untuk laki-laki, hal anta bakistani, seperti itu. Kita lanjutkan ke pembelajaran al-wahdat ad-darsu as-sadis. الأصوات وفهم المسموع. Nah, kita lanjutkan ke halaman ke-14, ar-rabi'ata asyar. أولا الأصوات. Ya, di sini termasuk juga kita belajar tajwid ya ini ya. Makharijul huruf. Ya, kita sambil mendengarkan di audio ini supaya lebih jelas ya. التدريب الأول. استمع وأعد. خالد. Istami' wa a'id, simak dan ulangi. Khalid. Sekali lagi, Khalid. Oke. خليل. Khalil. خولة. Khawla. خديجة. Khadijah. بخير. Bikhair. التدريب الثاني. استمع وأعد. Kita masuk ke tatib yang kedua, istami' wa a'id. خر. Kharra. كرة. Karra. Ya, kharra dan karra beda ya. Kharra, karra. كبير. كبير. Khabir dan kabir bersama-sama, wahid itsnan tsalatsa. Khabir, kabir. Mumtaz. خسوف. كسوف.
Khusuf dan kusuf. Khusuf dan kusuf. خان كان Kana. Khana dan kana. خاوية كاوية Kawiyah. نخرة Yang setengah sekarang nakhira. نكرة Nakira. مخرة Makhara. مكرة Makara. Ya penyebutan ro orang Arab enggak ro ya, tapi ra. Ra seperti itu. فخاخ Fikhakh. فكاك Fikak. نخير Nakhir. نكير Nakir. مخرم Mukharram. مكرم Mukarram. Fakh. فك Fak. مسخ Masakha. مسك Masaka. ساخ Sakha. ساك Saka. مسلوخ Maslukh. مسلوك Masluk. نسخ Nasakha. نسك Nasaka. التدريب الثالث Ya, sekarang bawahnya kita belajar dari Syekh juga ini ya. Dari bacaan Syekh yang mungkin sudah kita dengar ini ya. وأعد Jadi dengarkan dan simak dari kita latihannya pakai ayat langsung. Jadi nanti kita bisa latihan membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, silakan disimak dulu dan nanti bisa ditirukan bersama-sama. وللآخرة خير لك من الأولى Baik, tafadhal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات Silakan ditirukan sampai al-khabithat saja. Tafadhal. Al-khabithatu tina wal khabithuna lil khabithat. Kha-nya diperhatikan di situ ya. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Cukup. فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبدillahu mukhlishan lahuddin. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqa. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد
منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. Baik, barakallahu fiik. Untuk lebih jelasnya bisa belajar langsung ya sama Ustadz Ubay sebagai pengisi kajian juga di materi tahsin dan tajwid. Baik, kita buka ke halaman berikutnya, halaman 15. Insyaallah kita selesaikan untuk wahdah yang terakhir ini ya. Tarjim. Masya Allah. Yang ayatnya bagaimana? Ini dok. Yang kosakata. Oh, Masya Allah. Khorro ini Masya Allah. Untuk mufradnya anak belum terlalu hafal. Jadi cuma beberapa aja kayak khobir, kabir. Kalau khobir ini mengabarkan. Ya, anak artikan yang setahu saya aja ya. Khabir hadza ma'nahu sebuah kabar. Kabir itu besar. Jadi khabir dan kabir, kabar dan besar, artinya beda ya. Khona dan kana, ini khona ini berkhianat ya. Khona ini berkhianat, kana ini telah lalu, telah berlalu seperti itu. Kemudian nakiroh yang atas pakai kaf itu artinya adalah belum jelas ya, atau tidak jelas, itu nakiroh. Ini sebuah sifat nanti ketika di belajar nahwu, ini artinya tidak jelas atau nanti kata-kata yang belum jelas gitu ya. Masaka itu memegang. Amsik gitu ya. Amsik alaika lisanak, seperti itu. Masaka ini menggenggam atau memegang. Mungkin itu ya. Kalau masakho ini kalau nggak salah ini menghapus. Masakho ini. Mukarrom ini yang mulia. Mukarrom ini yang mulia, yang paling mulia, yang dimuliakan. Seperti itu. Taib, nantakil. Lanjutkan, insyaallah akan ana teruskan mengartikan kosakatanya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Al-wahdatul ula At-tahiyyatu wat-ta'aruf Ad-darsu as-sadis Thaniyan Fahmul masmu'. Insyaallah di sampai terakhir ini kita latihan soal ya. Kita sembari bisa diisi, yang memegang pena bisa sambil mengisi latihannya sebagai bentuk latihan. التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Istami' thumma dha' alamatus sahih fil murabba'il munasib. Dengarkan dan berilah tanda centang di kotak yang sesuai. واحد Ya, yang pertama, طبيب. Tobib, silakan centang yang mana Tobib. Ya, betul. اثنان Al-Itsnan. مهندس. Sekarang berdua. Ulang lagi. درس السادس ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول مدرس. Ya, mudarris. Ya, al-ula. خمسة Dari ini ada yang salah ini. Terlalu mundur. واحد Ya, kita mulai dari awal ya. طبيب. Tabib. Yang kedua. اثنان Yang kedua, مهندس. muhandis.
Naam, sahih. ثلاثة Salasah, طبيبة tabibah. Tabibah yang mana? Al-wahid. Atau kalau kita menyebutnya yang pertama berarti al-ula. Naam, al-ula. Kalau wahid kita menyebutkan satu gitu ya. Kalau yang ke satu itu al-ula atau al-awwal. أربعة مدرس Mudaris yang mana? Al-ula sahih? Naam, sahih. Kalau yang kedua? Yang kedua ini mudarrisa. Mudarrisa, guru perempuan. خمسة مهندس Al-awwal. Sitah. طالبة Talibah. التدريب Al-awwal. استمع ثم lanjut. ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Ini seperti tadi ya, kita tandai واحد wahid. هذا أخي Hada akhi. Al-awwal. أنت مدرس. Anta mudarris. Al-awwal. ثلاثة طالبة Talibah. Yang athani. Athani. أربعة هو صديقي Huwa sadiqi. Athani. Athani. خمسة هي طالبة Hiya talibah aina? Raqmu Athani. Athani. Mumtaz. ستة Sittah. هذه صديقتي Hadhihi sadiqati. Ahsantum. Barakallahu fiik. التدريب الثالث Sekarang baliknya. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Sekarang tugas kita adalah mengurutkan sesuai gambar dan disesuaikan dengan audio yang didengarkan. واحد Wahid. من أين أنت؟ Ya, min aina anti. Yang mana nomor satu? Al-awwal, sahih. Al-alif gitu ya. Di situ ada tandanya al-alif. أنا من سوريا Ana min Suria. Dal. Ya. Pengucapan huruf abjad itu kita mengucapkan huruf aslinya. Alif, ba, ta, jim, dal. Kalau ini kan menggunakan A B C D kan. C-nya di sini bukan pakai jim. Jadi jim. A, alif, ba, jim, dal. هل أنت سورية؟ Nah, masih ya. Masih dal. نعم أنا سورية اثنان السلام عليكم وعليكم السلام. Rakmukam? اسمي محمد Jim. ما اسمك؟ اسمي علي. ثلاثة كيف حالك؟ Kaifa haluk? بخير والحمد لله. Rakmu? Ba. وكيف حالك أنت؟ Nah, mumtaz. بخير والحمد لله. أربعة Arba'ah. هذه أختي هي طالبة Ya, yang penting ini paham ya. أهلا وسهلا Ini yang terakhir ini alif ya. هذه صديقتي هي طبيبة Ya. Ini merupakan saudaranya dokter ini. التدريب الرابع. At-tadrib rabi'. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد هل هذا طالب؟ Yang mana hal hadza talib? Alif, ba, jim, dal. Ba, sahih. اثنان هل أنت مصري؟ Hal anta misri? Wow. Sahih. ثلاثة هل هذا تركي؟ Hal hadza turki? Ha, sahih. Ahsantum. أربعة هل هذه طبيبة؟ Hal hadhihi tabibah? Dal, sahih. Ahsantum. خمسة من أين أنت؟ Aina anta? Rakmukam? Alif, sahih. ستة هل أنت باكستانية؟ Hal anti Pakistaniyah? Jim, sahih.
Waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita selesaikan. Semoga selesai ya. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثامن. القراءة. Nah, sekarang kita belajar di sini. Silakan dibuka halaman yang ke as-sabi'ata asyar, raqmu 17, halaman 17. Di sini kita berlatih kalam ya, berlatih ngomong. Tabadalil hiwar ma'azamilika. Seperti tadi, ismi kita praktek hiwar. Silakan dua-dua lagi. Silakan diperhatikan contoh di bawah itu, di kotak warna hitam atau abu-abu itu. Ismi Fatimah, ana Misriyah, ana min Misr, seperti itu. Itu thalib yang pertama. Kemudian thalib yang kedua menjawab ahlan wa sahlan, seperti itu ya. Baik untuk Putra Ibrahim dan pasangannya Turki dan Suriah ya. Kemudian Bapak bisa coba Pakistan dan Misr. Tafadhol, dimulai dari Bapak dulu. Pakistan wa Misr ya. Ismi Ali. Pakistan. Naam sahih. Ismi Ali. Ana Pakistan. Ana Pakistani sahih. Summa Ana min Pakistan. mumtaz. Al-jawab. Al-jawab. Ismi Ahmad. Ismi thalib yang kedua jawabannya. Ahlan wa sahlan. Nah, cukup. Sekarang gantian. Sekarang Ahmad. Ismi Ahmad. Naam. Ana min Misri. Ana Misriyun. Misri. Naam. Summa ana min Summa ana min Misri. ana min Misr. Misr. Nah, al-jawab Sahlan. sahih, mumtaz. Ba'dahu tafadhal. اسمي محمود أنا تركيا Ana Turkiyun. أنا من تركيا Ana min Turkiya. أنا من تركيا Biduni tasdid. bedanya apa ya Ustaz? Turkiyun dan Turkiya Ya, Turkiyun. dipakai min. Min itu artinya adalah dari. Ya, kalau Turkiyun itu artinya orang-orang Turki. Kalau Turkiya itu tidak ada ya. Contohnya gini. Ya. Turkiyun. Nah, penggunaan ya di sini, penggunaan ya dan tasdidnya di sini adalah untuk menyebutkan orang-orang atau penduduk ya, seperti itu. Kalau nggak ada ini berarti kan Turkiya. Ini penyebutan untuk negara. Seperti itu. Turkiya wa Turkiyun. Ya, saya kalau pengucapan kamu dari mana? Saya dari Turki, berarti ana min Turkiya, seperti itu. Kalau ditanya, "Kamu orang mana?" berarti jawabannya ana Turkiyun. Saya orang Turki, seperti itu. Istamir. Ahlan wa sahlan. اسمي خديجة Naam. أنا Suriah. Hah? أنا من سوريا Suria. سوريا أهلا وسهلا. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjut ke at-tadribus tsani. Kita bersama-sama jawab ya. Hadza akhi huwa mudarris ahlan wa sahlan. Yang bawah berarti kalau ukhtun wa tabibah, bagaimana kalimatnya? Hadhihi ukhti hiya tabibah ahlan wa sahlan, seperti itu ya. Kedua, sadiqun wa muhandis. Ini hadza sadiqi huwa muhandis ahlan wa sahlan. Yang ketiga, hadhihi sadiqati hiya talibah ahlan wa sahlan. Yang terakhir, pengguna hadza akhi huwa talib ahlan wa sahlan, seperti itu. Mumtaz. Taib, mungkin hanya itu cukup. Masih tersisa banyak ya ini ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang lagi aja. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua pada sore hari ini. Dan jangan lupa pesan dari kami sebagai pembelajar juga di Arabiyah Baina Yadaik untuk terus memurojaah
mufrodat yang sudah kita telah pelajari. Dan di sini Ana sedikit menjelaskan arti ya, karena di sini langsung ingin mempraktekkan dari apa yang telah saya pelajari dulu. Jadi memperkecil, mencari makna, tapi kita langsung jelaskan menggunakan gambar. Jadi justru ini pembelajaran yang menurut saya pribadi, Ana pribadi ini lebih memudahkan. Kalau kita hanya belajar menggunakan arti saja, itu nanti menyulitkan kita ketika kita ingin praktek belajar ngomongnya. Kalau kita langsung mempraktekkan, langsung menggunakan kalimat satu lengkap seperti majinsiatuka, seperti yang ada di proyektor ini, kemudian langsung ada gambarnya, itu langsung tergambar dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat seperti ini, berarti kalimatnya seperti ini ya, tanpa harus mengartikan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Kalau di otak kita harus ekstra mengerjakan beberapa bahasa, misalkan kita membaca bahasa Arab, kemudian kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, terus baru kita pahami, itu memakan waktu yang lama untuk kita bisa menghafal dan memahami bahasa Arab itu sendiri. Kita contoh Ana Bagistani, berarti kalau kita Ana Bagistani kebayangnya adalah orang yang seperti ini contohnya. Itu justru insya Allah bagi Ana sendiri memudahkan. Barakallahu fikum untuk para hadirin yang sudah hadir baik online maupun offline pada kesempatan sore hari yang mulia ini. Barakallahu fikum jami'an, syukran ala husni istimamikum wa ihtimamikum, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta